Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Sani Uye dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang over merasa sudah menjawab dengan benar pertanyaan dari Kiai Haji Sugianto, dan dia begitu yakin akan berangkat umroh karena sesuai dengan janji Kiai Haji Sugianto, barang siapa yang bisa memberikan dalil peringatan kematian, tahlilan 3, 7, 40 dan seterusnya, maka Kiai Haji Sugianto akan memberangkatkan orang tersebut untuk umroh. Dan Sani Uye merasa dia sudah benar menjawabnya. Tetapi sobat-sobat, benarkah jawaban dari Sani Uye? Ini kitabnya sudah ya, ada di sini, saya sudah rangkum. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini sangat jelas sekali. Ketika salah satu keluarga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, datanglah orang-orang pada saat itu termasuk para wanita, kemudian mereka bubar kecuali keluarga beliau dan orang-orang tertentu atau orang-orang terdekatnya beliau. Kemudian ternyata Sayyidah Aisyah menyuruh untuk membuat talbinah. Jadi Sayyidah Aisyah ketika salah satu keluarganya meninggal, ternyata beliau memberikan suguhan makanan. Ini catat ya. Kata siapa bersedekah atas nama mayit yang dikeluarkan oleh pihak keluarga mayit untuk para pentakziah itu dosa, kata siapa? Ternyata ulama Arab Saudi sendiri yang bernama Syekh bin Baz. Syekh bin Baz di dalam salah satu kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Baz, Syekh bin Baz di sini teman-teman ternyata pernah ditanya oleh seseorang tentang hukum menemui para pentakziah yang mendatangi rumah keluarga duka. Setelah mendapat pertanyaan itu, akhirnya Syekh bin Baz menjawab, tidak ada masalah atau boleh bagi orang yang tertimpa musibah atas kematian kerabatnya atau kematian istrinya dan lain sebagainya, tidak masalah baginya menemui para pentakziah di rumahnya, karena hukum bertakziah adalah sunnah dan menemui pentakziah otomatis termasuk bagian dari salah satu amal yang bisa membantu atau menolong para pentakziah untuk melaksanakan kesunahan bertakziah. Dan yang paling heboh adalah Syekh bin Baz berkata, wa idza akramahum bil qahwati awisyayi awitibi fakullu dzalika hasanun. Ayo, suara Wahabi mana? Syekh bin Baz ternyata menyatakan wa idza akramahum bil qahwati, apabila si keluarga mayit itu memuliakan para pentakziah dengan memberikan suguhan kopi, awisyayi atau memberikan yang namanya teh, awitibi atau wewangian, fakullu dzalika hasanun, semua itu baik. Kemudian yang ditanya oleh
si Bapak Sugianto. Dalil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 100. Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, masyian warokiban, baik dalam keadaan berjalan kaki maupun berkendaraan. Wa kana Abdullahi radhiyallahu anhu yaf'alhu. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat Abdullah. Beliau juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Nabi, yaitu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Nabi itu ketika mau pergi ke Masjid Quba di setiap hari Sabtu. Mengomentari hadis ini, maka Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tepat di juz keempat halaman 61 terbitan Darul Kutubil Ilmiah, beliau menjelaskan, wa fi hadzal hadithi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali salihati wal mudawamati ala dzalik. Dalam hadis ini, melalui jalurnya yang berbeda-beda, terdapat petunjuk tentang bolehnya mengkhususkan atau bolehnya menentukan sebagian hari untuk melakukan sebagian amal-amal solih dan mengkontinyukan amal soleh tersebut pada hari yang sudah ditentukan itu. Ini komentar daripada Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penentuan hari no problem. Nah, sobat-sobat, ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Sani Uye yang dia klaim sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Sugianto. Tetapi sobat-sobat, seluruh dalil yang dia kemukakan salah alamat, salah menempatkan dalil, salah memahami dalil, dan ya seperti biasa sobat-sobat, ini hanya cocok logi, ngepas-ngepasi. Bahkan ya saya punya istilah baru bagi Sani Uye. Ya, ketika dia mengambil dalil, mencomot dalil dari sana sini, dia juga memakai dalil campur sari, sobat-sobat. Pertama, dia membawakan dalil Aisyah. Ya, dalil Aisyah tersebut sama sekali tidak ada yang mengatakan tentang bolehnya atau dilakukannya tahlilan 3, 7 dan seterusnya. Asar Aisyah tersebut, Aisyah memerintahkan membuat makanan bagi keluarga ahli musibah, bukan kepada orang lain. Jadi tidak ada kaitannya dengan tahlilan. Jadi dalil yang pertama ini tentu saja gugur, sobat-sobat, salah. Kemudian dia memakai perkataan Syekh bin Bas yang tidak apa-apa menemui pentakjiah. Mana dalil tahlilannya? Tidak ada. Dan dalil yang kedua ini juga gugur, sobat-sobat. Kemudian dia mulai melakukan campur sari, dalil oplosan. Dia mengambil dalil ya bahwa Rasulullah tiap hari Sabtu
mendatangi masjid. Dan dalil ini dipakai oleh Sani Uye ya untuk membolehkan peringatan kematian, tahlilan 3, 7, 40 dan seterusnya. Padahal di hadis tersebut tidak ada mengenai kebolehannya atau isyarat untuk melakukan peringatan kematian. Rasulullah mendatangi masjid. Tidak ada kata tahlilan di situ. Sangat berbeda mendatangi masjid dengan memperingati kematian. Dan dia ambil Sabtunya dijadikan dalil untuk menjawab pertanyaan Kiai Haji Sugianto. Saya sudah beberapa kali ya mengoreksi, meluruskan pemahaman Sani Uye tentang matan hadis. Dan saya yakin dia ini sebenarnya tahu tujuan hadis itu kemana. Akan tetapi karena dia ingin amalan TBC-nya, amalan bid'ahnya ada pembenaran, ada dalil pembenaran, maka dia belokkan ya tujuan hadis yang sebenarnya menjadi cocok dengan amalan bid'ah, amalan TBC mereka. Nah, Sani Uye, dalil itu harus jelas. Semua dalil yang Sani Uye sampaikan salah alamat dan dalil yang samar-samar. Dalil bukan untuk satu masalah, tapi diambil dalil dari masalah yang lain, kemudian dicocok-cocokkan. Ya, seperti Nabi mendatangi masjid di hari tertentu. Ya, kok dijadikan dalil untuk ya mengadakan peringatan kematian, tahlilan 3, 7, 40 dan seterusnya. Ya, cocok logi itu namanya. Nah, ini saya beri contoh dalil yang tegas, jelas Sani Uye. Ya. Yang pertama, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Jelas itu ada ya ucapan tahlil. Barang siapa akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Yang berikutnya, akinu mautakum la ilaha illallah. Talkin, ajari orang yang akan meninggal di antara kamu ucapan la ilaha illallah. Ini jelas, tegas dalilnya, bukan cocok logi, apalagi campur sari. Sementara dalil yang Sani Uye sampaikan semuanya salah alamat. Bahkan Sani Uye gagal memahami hadis. Nah, jadi kesimpulannya jawaban Sani Uye salah dan Sani Uye tidak berhak untuk mendapatkan paket umroh dari Kiai Haji Sugianto. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.